kita bertemu sebagai sebagai pra observasi sebelum Bunda mengajar di kelas. Adapun tujuan saya melakukan pra observasi ini adalah agar supaya jalannya proses pembelajaran yang Bunda lakukan nanti di kelas kelihatan lebih baik dan dapat kita capai hasilnya lebih baik lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Bunda tetap sehat dalam proses belajarnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bunda saya. Yang pertama, bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Bunda capai? Saya menginginkan tujuan pembelajaran ini ketika saya di dalam kelas itu searah, maksudnya antara saya guru pendidik dengan siswa itu bisa saling sinkron gitu dalam pelajaran itu yang dimaksud dengan searah. Baik, pertanyaan kami yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Bunda capai dalam observasi ini, aspek pengetahuan atau keterampilan yang kira-kira? Yang pertama yang mau saya observasi itu adalah ranah baca, Pak, karena kalian saya pelajaran sejarah, jadi kalau sejarah itu walaupun kita sudah teknologi tinggi, tapi minat baca anak itu harus tinggi. Nah, di sini saya dua-duanya ingin saya terapkan, yaitu antara pengetahuan dan keterampilan, karena sejarah itu kan banyak, misalnya kita kayak mau menulis misalnya tentang misalnya sejarah lokal atau sejarah budaya, jadi anak-anak harus bisa keterampilannya ada dan juga harus ada pengetahuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran atau metode strategi yang Bunda lakukan dalam kelas? Oke, untuk sejauh ini sudah pernah menggunakan metode yang namanya gate-based learning. Jadi harapannya kenapa memakai metode itu, karena kan sejarah ini dikenal dengan pelajaran yang sangat membosankan seperti itu. Nah, jadi ketika saya menggunakan metode gate-based learning ini, anak-anak bisa memakai adrenalin sehingga minat baca bisa berkembang, kemudian proses pembelajaran juga menjadi asik seperti itu. Kemudian ada nggak kira-kira media yang akan Bunda gunakan di dalam kelas? Ada, Pak, ini kayak seperti permainan puzzle seperti itu, kemudian juga nanti kita menggunakan poin. Nah, selanjutnya nanti diambil dari pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian kapan kira-kira waktunya, di kelas berapa, jam berapa, Bunda ngajar nanti biar saya bisa observasi di kelas itu? Insya Allah di hari Kamis nanti di jam ke 7-8, Pak, di kelas 3, Pak, di kelas 2 di kelas 3. Ya, setelah melakukan observasi ini, kemudian nanti kita akan mengadakan percakapan pas observasi nanti, dan bagi pada jadwal yang Bunda sebutkan tadi. Nah, dari pertemuan kita hari ini, apa yang bisa Bunda ambil dari hasil pertemuan kita? Ya, yang pertama saya semangat kita untuk menyiapkan bahan untuk di kelas, kemudian semangat juga untuk saya sendiri observasi kira-kira metode apa lagi yang akan saya gunakan untuk di kelas, sehingga nanti ketika Bapak masuk seperti itu observasi saya di dalam kelas, suasana menjadi hidup, kemudian anak-anak juga mendapatkan hasil yang baik dalam pembelajaran sejarah dengan metode-metode yang akan saya gunakan. Baik Bunda, terima kasih pertemuan kita hari ini. Ini namanya pra observasi. Mudah-mudahan Bunda tetap semangat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Ada yang nggak datang hari ini? Nggak, Bu. Oke, semuanya? Oke. Hari ini kita belajar sejarah. Judulnya adalah tentang kolonialisme dan imperialisme. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu artinya kolonialisme? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, kalau nggak ada yang tahu biar Ibu kasih tahu. Jadi kolonialisme bahasa Latinnya itu artinya kolonis, yang berarti Penjajah. ya menjajah atau memiliki
Nah, sedangkan imperialisme itu apa nak? Apa itu imperialisme? Imperial berarti menjajah juga, tapi dalam bentuk sistem. Nah, jadi kolonialisme dan imperialisme itu sama-sama bentuk jajahan. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang pernah dijajah oleh dua negara. Sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah Inggris. Yang kedua Belanda. Yang ketiga Jepang. Oke. Nah, kalau kita mau berbicara tentang kolonialisme itu masuk ke Indonesia karena datangnya bangsa Eropa melalui jalur apa? Laut. Jalur perdagangan dan juga jalur wisata. Ada beberapa teori yang menyebutkan masuknya wilayah Eropa, bangsa Eropa ke Indonesia. Salah satunya adalah bangsa apa? Portugis. Kemudian yang kedua Spanyol. Kemudian yang ketiga Belanda. Nah, jadi pernah dengar nggak negara Konstantinopel? Nah, negara Konstantinopel itu terletak di wilayah Eropa. Nah, pada saat itu ada yang namanya Perang Salib. Perang Salib terjadi antara negara Turki Utsmani dengan kerajaan Konstantinopel. Apa yang mereka rebut? Mereka rebut adalah wilayah kekuasaan. Nah, kata orang Eropa, Turki itu tanah Eropa. Sedangkan Eropa bilang Turki ya tetap Turki, Eropa ya Eropa gitu kan. Nah, terjadilah perang salib pada saat itu. Nah, kemudian perang ini dimenangkan oleh kerajaan Turki Utsmani. Akhirnya terjadilah visi dan misi yang dibuat oleh negara Konstantinopel, yaitu yang disebut dengan 3G, yaitu Gospel. Nah, God kekayaan, glory kejayaan, gospel agama. Jadi ini adalah visi misi daripada bangsa Eropa yang menyebabkan munculnya yang namanya penjajahan di bumi. Oke, kesimpulannya mereka datang ke wilayah Indonesia mencari yang namanya koloni, yaitu tanah jajahan. Kan tadi Ibu bilang di sini judulnya memiliki. Mereka merasa memiliki Indonesia ini adalah tanah kedua atau rumah kedua daripada bangsa Eropa. Apa yang mau mereka ambil? Yang mau mereka ambil adalah hasil bumi yang ada di daerah ataupun di negara wilayah Indonesia. Lalu namanya masih Nusantara. Oke, jadi hari ini Ibu hanya menjelaskan tentang apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kesimpulannya, kolonialisme dan imperialisme adalah sama-sama sistem jajahan yang dibawa oleh bangsa asing lain ke wilayah kita, wilayah khususnya Indonesia, dengan tujuan adalah untuk mengambil hasil alam. Tujuannya apa? Untuk membangun wilayah Eropa. Baik, hari ini itu saja yang Ibu sampaikan. Silakan nanti di rumah kalian buka buku pelajarannya, diulang kembali. Minggu depan kita buat proyek video tentang pembelajaran kolonialisme dan imperialisme. Paham ya anak? Paham. Hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.